Selamat datang di website bonoedumedia.com, website yang menyebarluaskan pengetahuan. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang artikel tentang tema ketentuan seleksi sesuai jalur pendaftaran PPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Para pemirsa sekalian bisa mengetahui informasi terkait dengan artikel ini, linknya sudah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini. Silahkan dibuka dan diklik dan nanti akan langsung menuju ke website ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan. Berikut ini ulasan tentang ketentuan seleksi sesuai jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Ketentuan seleksi sesuai jalur pendaftaran PPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK ini berdasarkan tentang Permendikbud nomor 1 tahun 2021, para pemirsa sekalian ya. Tepatnya pada pasal 30, 31, 32, dan 33 dijelaskan sebagai berikut. Nanti para pemirsa sekalian bisa cek detailnya di link deskripsi ya. Di sana di deskripsi video ini ada linknya, silahkan diklik nanti menuju ke website ini, dan di sana sudah kami cantumkan ya informasi detail terkait dengan informasi ini, dan para pemirsa bisa mengecek nanti ya. Pada paragraf keempat, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran. Pada pasal 30 disebutkan ayat 1, seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua atau wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut. A. Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. B. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, ini yang menjadi pertimbangan para pemirsa sekalian ya untuk zonasi dan jalur perpindahan orang tua. Yang diutamakan adalah usia dulu, baru kemudian jarak tempat tinggal ya yang terdekat ke sekolah. Ayat 2, jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat 1 sama, maka penentuannya bagaimana? Maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Kalau usianya sama ya, tanggal lahirnya sama, maka penentuannya adalah jarak lokasi tempat tinggal. Tentu yang lokasinya terdekat dengan satuan pendidikan dengan sekolah yang akan diterima. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang ketiga, seleksi calon peserta didik baru untuk kelas 1 SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, atau berhitung. Para pemirsa sekalian, ini menjadi perhatian ya. Untuk kelas 1 SD dilarang melakukan tes membaca, menulis, dan atau berhitung. Nah, pada pasal 31 ayat 1, seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik kelas 7 dan kelas 10 SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Ayat 2, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Nah, khusus untuk masuk SMP dan SMA, ini kebalikan dari yang SD tadi para pemirsa sekalian, penentuannya adalah dari jarak. Nah, kalau ternyata jaraknya sama antara calon siswa A dan calon siswa B misalkan ya, maka yang diterima insya Allah yang usianya yang lebih tua ya, berdasarkan akte kelahiran gitu ya, atau surat keterangan lahir yang dilampirkan. Berikutnya pada pasal 32 ayat 1, seleksi calon peserta didik kelas 10 SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada pasal 12.
Para pemirsa sekalian, sekali lagi, khusus untuk SMK, tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ya. Nah, jadi tidak menggunakan zonasi, tidak menggunakan jalur perpindahan orang tua, tidak menggunakan jalur afirmasi gitu ya. Nah, lalu bagaimana di sini di ayat 2? Seleksi calon peserta didik kelas 10 SMK sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan mempertimbangkan. Nah, ini ada untuk khusus untuk SMK ada ketentuannya sendiri. Yang ingin masuk ke SMK, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian, anak-anakku semuanya. Nah, silahkan dicermati ya, ketentuannya sebagai berikut. Apa yang dipertimbangkan ketika masuk ke SMK? Pertimbangannya apa oleh panitia seleksi dari SMK? A. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal. Ini yang menjadi ketentuan pertama, rapor dulu. Yang kedua, B. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, ini yang dipertimbangkan. Kemudian yang C. Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih yang menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dunia usaha, dunia industri, ya DUDI, atau asosiasi profesi. Kemudian ayat 3, rapor sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf A menggunakan nilai rapor pada 5 semester terakhir. Yang digunakan adalah rapor 5 semester terakhir. Jadi dari kelas, kalau masuk SMK berarti dari SMP semester 2 ya, SMP kelas 7 semester 2 sampai kelas 9 semester 2 semester genap ya. Ayat 4, seleksi calon peserta didik baru kelas 10 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memprioritaskan peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Ternyata para pemirsa sekalian, di ayat 4 ini masih ada kriteria terkait dengan mengutamakan ya keluarga siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. Jadi para pemirsa sekalian, anak-anakku semuanya yang berasal yang memiliki kriteria ini atau saudara yang memiliki kriteria ini, silahkan ya boleh mendaftar ke SMK dan ada kuota 15% dari daya tampung sekolah. Nah, ini silakan, ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga pendidikan dan ini mohon digunakan agar pendidikan ini bisa merata semuanya ke seluruh pelosok negeri, ke semua anak-anak di seluruh Indonesia mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, di ayat kelima, selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMK sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 dan ayat 4 ya, SMK dapat memprioritaskan peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% dari daya tampung sekolah ya. Jadi ini gambarannya seperti zonasi ya, walaupun tadi di atas sudah dijelaskan tidak ada jalur seperti itu, tapi ternyata ada di ayat kelima ini ya, SMK dapat memprioritaskan sekolah calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak ya, maksimal artinya 10% dari daya tampung sekolah, yang 90%-nya diisi dengan dari jalur-jalur yang lain ya. Oke, berikutnya pada pasal 33, ayat 1, jika berdasarkan hasil seleksi PPDB sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Nah, baik, ini para pemirsa sekalian, ini hubungannya dengan sekolah-sekolah yang lain ya, dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Selama proses PPDB ternyata kok misalkan jumlah siswa yang masuk gitu ya, calon siswa yang mendaftar itu melebihi ya, memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung dari pagu, kuotanya melebihi, pendaftarnya melebihi dari kuota, maka sekolah satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan ya, sesuai dengan kewenangannya ya. Kalau SD dan SMP biasanya ke Dinas Kabupaten Kota, kalau SMA SMK itu ke cabang dinas gitu ya.
Berikutnya ayat 2, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama. Berikutnya yang ketiga, dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat. Nah, berikutnya 4. Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah daerah. Kemudian yang kelima, penyaluran peserta didik ke sekolah lain di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah, 6. Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dengan ayat 5 dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB. 7. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak boleh, nah ini larangan untuk sekolah negeri, tidak boleh apa? Menambah jumlah rombongan belajar jika rombelnya yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan, ya, ruang kelasnya tidak ada, lokalnya tidak ada, maka tidak boleh menambah rombel. Yang B, menambah ruang kelas baru, dilarang untuk menambah ruang RKB, ya, ruang kelas baru. Ini menjadi perhatian semuanya para pemirsa sekalian, bagaimana perhatian pemerintah untuk memeratakan pendidikan ini ke semua, ya, putra-putri, bapak ibu semuanya di seluruh Indonesia, agar semuanya mendapatkan pendidikan yang layak, semuanya mendapatkan pendidikan yang setara. Baik para pemirsa sekalian, untuk informasi lengkap lainnya terkait dengan PPDB, para sahabat sekalian bisa membaca tema-tema tentang PPDB yang sudah admin pilah-pilah sesuai kebutuhan sahabat sekalian. Ya, ada 16 tema di sini. Para sahabat sekalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan yang informasi yang ingin para pemirsa dapatkan. Silahkan diklik sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dan nanti langsung menuju ke website yang ditentukan ini. Para pemirsa sekalian, demikianlah ulasan tentang ketentuan seleksi sesuai jalur pendaftaran PPDB jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kami berharap informasi ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa semuanya dimanapun berada. Jangan lupa untuk informasi ini dibagikan, di-share kepada rekan-rekan semuanya dimanapun berada. Tetap semangat ya kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.